Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia. Saya akan menjelaskan tentang MyServer. MyServer pada Ubuntu Server merupakan layanan digunakan untuk mengelola komunikasi email dalam jaringan. Langkah pertama, melakukan pembaruan daftar paket pada Ubuntu Server untuk memastikan sistem mendapatkan informasi versi perangkat lunak terbaru. Selanjutnya, memperbarui seluruh paket yang telah terpasang agar sistem berada pada versi terbaru dan lebih stabil. Kemudian mengubah hostname server menjadi mail.imsa.com sebagai identitas server yang akan digunakan untuk layanan mail server. Lalu membuka file host untuk menambahkan atau mengubah konfigurasi pemetaan nama host pada server. Kemudian menambahkan alamat IP dan hostname server ke dalam file host agar sistem dapat mengenali nama domain mail server secara lokal. Lalu menginstal layanan utama MyServer. Selanjutnya, memilih tipe konfigurasi Internet Seed agar server dapat mengirim dan menerima email melalui jaringan. Lalu menentukan nama domain server yang akan digunakan sebagai identitas alamat email pada sistem. Selanjutnya, membuka file konfigurasi utama Postfix untuk melakukan pengaturan layanan email server lebih lanjut. Kemudian mengonfigurasi file main.cv untuk menetapkan pengaturan utama Postfix sebagai layanan mail server.
Melanjutkan konfigurasi main.cv dengan mengatur domain, mailbox, serta jaringan yang diizinkan menggunakan layanan mail server. Kemudian menetapkan nama domain utama mail server ke dalam file mail name sebagai entitas sistem email. Selanjutnya, membuat file konfigurasi autentikasi untuk mengatur metode login pengguna pada mail server. Lalu mengatur mekanisme autentikasi Dovecot agar pengguna dapat login menggunakan username dan password. Kemudian bagian ini mengaktifkan autentikasi plaintext agar proses login email dapat dilakukan oleh pengguna pada layanan mail server. Selanjutnya, membuka file konfigurasi my.dovecot. Selanjutnya, menentukan lokasi penyimpanan email pengguna menggunakan format MAIDIR pada masing-masing akun. Kemudian merestart layanan Dovecot dan memeriksa statusnya untuk memastikan konfigurasi berjalan dengan baik. Kemudian ketik apt install untuk mengakses email melalui browser. Kemudian mengkonfigurasi agar dapat terhubung dan menggunakan database untuk menyimpan data yang diperlukan oleh email. Selanjutnya, menentukan password database. Lalu mengkonfigurasi password database untuk memastikan konfigurasi database tersimpan dengan benar. Selanjutnya, ketik nano untuk membuka file konfigurasi virtual hostgin. Lalu mengkonfigurasi virtual hostgin. Kemudian aktifkan konfigurasi virtual hostgin agar domain mailimsa.com dapat digunakan oleh web email. Kemudian memeriksa konfigurasi gin dan merestart. Lalu membuka file konfigurasi. Mengkonfigurasi agar dapat terhubung dengan layanan. Lalu mengubah kepemilikan file konfigurasi. Selanjutnya mengatur hak akses file konfigurasi. Lalu membuat struktur direktori maildir sebagai lokasi penyimpanan email untuk pengguna mail server. Kemudian mengatur kepemilikan direktori lalu memberikan hak akses. Selanjutnya membuat struktur direktori maildir untuk pengguna tambahan yang akan menggunakan layanan mail server. Kemudian mengatur kepemilikan direktori pengguna domain, lalu memberikan hak akses yang aman pada direktori, lalu merestart seluruh layanan terkait dengan email server agar seluruh konfigurasi yang telah dilakukan dapat diterapkan.
Pada komputer klien, jalankan aplikasi Notepad sebagai administrator untuk melakukan konfigurasi file host. Selanjutnya, melakukan kredensial administrator, kemudian berikan izin agar Notepad dapat dijalankan dengan hak akses administrator. Selanjutnya, buka file host melalui direktori. Lalu ubah tipe file menjadi all files agar file host dapat dipilih dan dibuka. Lalu menambahkan alamat IP mail server dan domain mail.docs.imsa.com ke dalam file host, kemudian menyimpan perubahan konfigurasi. Kemudian mengakses layanan web email melalui browser dengan membuka alamat. Selanjutnya, melakukan login ke web email menggunakan akun email yang telah dibuat untuk menguji keberhasilan konfigurasi mail server. Kemudian berhasil masuk ke halaman utama webmail yang menandakan konfigurasi dan layanan mail server telah berjalan dengan baik pada klien. Selanjutnya, logout dari akun sebelumnya, pengirim, kemudian login menggunakan akun penerima untuk memeriksa dan menguji apakah email yang telah dikirim berhasil diterima. Lalu email berhasil masuk ke kotak masuk akun penerima. Ini pesan email berhasil. Untuk membalas email, pilih menu reply, tulis pesan balasan, kemudian klik send untuk mengirimkan balasan. Logout dari akun penerima, kemudian login kembali menggunakan akun pengirim untuk memeriksa balasan email yang telah diterima. Lebih dahulu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.